bagi setiap kita. Responsoria yang diambil dari Mazmur 106 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur 106 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 106 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Jika sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita membaca secara beresponsoria. Demikianlah firman Tuhan. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa yang dapat mendengarkan kesaksian Tuhan, mendengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, dari kekurangan terhadap umatmu, perhatikanlah aku dari keselamatan dari Adam. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besar kesetiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkan mereka oleh nama-Nya untuk memperkenalkan kebesarannya. Di hadinya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya, seperti melalui padang gurun. Demikian keselamatan mereka dari tanah benci, ditebusnya mereka dari tanah musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Kita baca bersama. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepada-Nya. Gloria Patri. Dari
bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Mandara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita untuk menaikkan segala doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau angkat lagu pujian Engkaulah Perisaiku. Dan masyarakat tetap tenang dan tidak panik dalam situasi pada saat ini. Kami rindu Tuhan Yesus, penanganan
boleh segera sehingga boleh ditemukan vaksinnya ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau yang memberkati para medis, dokter, perawat yang menangani pasien virus COVID-19 ini Bapa. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan. Bahkan cukupkan segala perlengkapan yang mereka perlukan dalam penanganan pasien virus ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus kami memohon kepadamu ya Bapa, Engkau yang memberkati para tim dokter atau tim perawat ya Tuhan yang ikut, yang terlibat, bahkan menjadi orang yang ada di paling depan ya Tuhan untuk memberikan penanganan pasien virus COVID ini ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Bapa. Cukupkan segala perlengkapan yang mereka butuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk Bapak Presiden kami, para menteri, gubernur, bupati, wali kota. Kami berdoa agar Tuhan berikan mereka hikmat sehingga dalam meresponi dampak dari virus COVID ini ya Tuhan, mereka boleh dengan bijaksana, bahkan mereka boleh melakukan segala sesuatu untuk menanggulangi segala sakit penyakit virus ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk masyarakat Indonesia ya Tuhan. Berikan kami kesadaran ya Allah, agar kami boleh sadar dan taat dan patuh terhadap perintah dari peraturan dari pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati ya Tuhan setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Bahkan biarlah ya Tuhan kami rindu melalui setiap tangan-tangan orang-orang baik yang ada di Indonesia ini. Kami rindu bangsa dan negara kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk wilayah 1 dan wilayah 2. Kami berdoa untuk Bapak Bishop, Bapak DS, dan juga Pendeta Golinjing dan hamba Tuhan yang melayani serta pelayanan misi di Distrik 3 wilayah 2 ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Engkau yang memberkati mereka dengan kesehatan daripada Tuhan. Untuk Bapak Bishop kami, Tuhan berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Berkati Bapak Bishop kami seluruh, Bapak Bishop Sabang Tobing, Bapak bahkan para DS dimanapun berada. Tuhan kami rindu Engkau memberkati mereka dengan hikmat daripada Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan ya Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan mengandalkan dan menaruh harapan mereka di hadapan Tuhan. Berkati juga pendeta guru Injil hamba Tuhan yang melayani. Teguhkan setiap panggilan pelayanan mereka ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah kehidupan mereka boleh terus memandang kepada Tuhan. Dan pelayanan misi di Distrik 3 ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan Yesus, gereja dapat ambil bagian dalam masalah sosial di masyarakat kami. Tuhan berkati Bapa sehingga gereja ini boleh berdampak dimanapun berada. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk misi yang dada. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat. Berikan setiap jemaat-Mu hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, hati yang rindu untuk memberikan waktu mereka untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa, untuk membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Bapa di surga, pertumbuhan iman jemaat kami boleh semakin meningkat. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk kesatuan hati para pelayan dan aktivis dalam melayani. Tuhan berikan kami kesatuan hati ya Allah. Tuhan berikan kami hati yang mau bersatu, hati yang mau menaikkan segala pujian di hadapan Tuhan, yang rindu memuji memuliakan nama Tuhan dan tidak mau mencuri kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika dalam setiap pelayanan kami sering sekali melukai hati Tuhan, bahkan melukai hati sesama kami ya Tuhan. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk usaha dan pekerjaan jemaat. Di tengah-tengah situasi pada saat ini Bapa, kami rindu Tuhan Engkau memberkati usaha mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau adalah Jehovah Rafa yang menyediakan segala kebutuhan kami, yang mencukupkan segala kebutuhan setiap jemaat kami ya Tuhan. Berkati jemaat kami dimanapun berada, usaha pekerjaan mereka kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk setiap keluarga Ibu Pitno. Berkati Om Pitno di tengah-tengah masa tuanya. Berikan dia kesehatan ya Tuhan. Berikan beliau sukacita, cukupkan apapun yang beliau butuhkan. Kemanapun dia melangkah ya Bapak, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara dia. Bahkan kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Iwan Sanjaya. Kami berdoa Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapak Iwan. Berkati beliau dengan kasih-Mu ya Tuhan. Cukupkan apapun yang beliau butuhkan. Jika ada sakit penyakit dalam tubuhnya, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang menyembuhkan Bapak Iwan Sanjaya. Kami juga berdoa Bapak untuk keluarga Bapak Anton dan juga Ibu Dede. Berkati keluarga Bapak Anton dan juga Ibu Dede di tengah-tengah kehidupannya. Berkati setiap anak-anaknya, berkati segala pekerjaannya, bahkan apapun yang mereka butuhkan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang senantiasa mencukupkan apapun yang mereka butuhkan ya Allah. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Munawan. Berkati dalam kesehatan dan hikmat daripada Tuhan. Kemanapun beliau melangkah, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Bahkan kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Lim Okian dan juga Ibu Lili Susanti. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Berkati keluarga dan anak Tuhan
sebutkan satu persatu yang ada di rumah, yang maupun yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi kami Bapa, Engkau yang memberikan kami kesehatan, sukacita daripada Tuhan. Cukupkan apapun yang kami butuhkan Bapa. Jikalau ada ya Tuhan di antara jemaat kami yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan tubuh mereka, sehingga apapun yang mereka alami, mereka boleh sembuh dan mereka pulih di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Ku mau iring Tuhan. Bahwa saat sunyi, bahkan saat sekarang ini, kita mau merenungkan setiap karya Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau katakan, kita mau tetap iring Tuhan. Kita mau tetap pikul salib Tuhan dengan sejuta harapan, dengan berjuta harapan. Kita mau ikut bersama dengan Tuhan.
Terus setiap kami yang ada di rumah masing-masing, lawatlah setiap umat-Mu juga Tuhan, sehingga hadirat Allah juga hadir di tengah-tengah mereka, menjamah murapi hati dan pikiran mereka, sehingga Roh Kudus yang sama yang mengubah hati kami di tempat ini juga mengubah setiap mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Lembaga Alkitab Indonesia beri judul perikop ini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kita akan membaca, saya akan membacanya untuk kita, lalu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih yang ada di rumah juga boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbahagialah kita mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, tadi sebelum masuk untuk pasang mic ini saya jadi teringat satu cerita. Ada seorang pendeta ya, dia pernah satu kali diundang oleh suatu gereja yang besar, saudara, untuk berkhotbah. Jadi waktu itu dia mungkin karena sambil macet di jalan, dia telat saudara datang. Lalu sampai di gereja itu sudah mau menjelang khotbah. Ya, satu lagu pengantar khotbah. Kalau diburu-buru saudara, lalu aser atau penerima tamu bilang, "Pak Pendeta, waduh, syukur udah datang. Ya, kita sudah mau mulai khotbahnya. Oh, saya boleh ke kamar mandi nggak sebentar?" "Oh, boleh Pak, tapi sebentar ya. Sebelum ke kamar mandi, Bapak tolong pakai ini." Ya kasih, saudara ya, mic wireless yang mungkin lebih canggih dari saya punya. Lalu berkata, "Bapak bisa pakainya?" Wah, saudara, dia mau bilang nggak bisa, tensin dong, malu ya. Masa pendeta, apalagi dari gereja besar, mungkin nggak tahu ya pakai mic seperti itu. "Oh iya, saya tahu gitu ya." Lalu dikasih sama dia mic-nya saudara. Lalu dia nggak tahu saudara. Lalu dia kantongi, dia mau kamar mandi saudara. Ya, dia mau kamar mandi, tanpa sengaja rupanya itu mic-nya sudah dinyalain sama dia, sudah on saudara. Jadi waktu dia di kamar mandi saudara, di kamar mandi itu kan namanya orang kamar mandi buat kecil ya saudara. Wah, dia mungkin sudah nahan dari tadi saudara ya. Lalu dia buat kecil saudara. Saudara, lagu pengantarnya itu adalah lagu seperti rusa saudara. Seperti rusa rindu sungaimu. Lalu ada suara. Terus saudara, orang pikir, jemaat lihat-lihatan saudara. Mereka pikir, ini mungkin bagus gerejanya ya, ada soundtracknya lagunya, ya, suaranya langsung seperti air mengalir gitu ya, saudara ya. Dan saudara-saudara, yang lebih parah lagi adalah ketika aksi buang air kecil itu ditutup dengan satu letupan, saudara. Ya,
gitu ya. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, pendeta ini sok tahu, nggak mau ngaku, dia nggak bisa ya pakai ya. Ya jadi begitulah ya, nama-namanya pendeta sok tahu ya. Nah saudara-saudara, seperti pendeta yang sok tahu ini, rupanya Petrus pun sok tahu, saudara. Petrus juga mengalami dia sok tahu, saudara ya. Bagi dia, dalam pengetahuan dan pemahaman dia, Mesias adalah satu tokoh politik yang membawa orang Israel, orang Yahudi untuk bebas, saudara, dari penindasan orang Romawi. Dia nggak mau tanya sama Yesus, kenapa Yesus ngomong seperti itu. Yesus mengatakan bahwa, ketika dia mengatakan bahwa Mesias itu, atau dia itu adalah orang yang akan ditolak oleh tua-tua, lalu dia akan dibunuh, saudara, ditangkap, dibunuh. Petrus nggak tanya apa maksud Yesus mengatakan itu, saudara. Bagi dia, Mesias adalah tokoh yang pasti menang, nggak mungkin kalah, apalagi ditangkap dan dibunuh. Nggak ada, saudara. Pernyataan Yesus ini membuat para murid saat itu bingung. Terlebih Petrus, dia nggak bisa terima, saudara. Kebanyakan sama seperti kebanyakan orang Israel, Petrus juga, saudara-saudara, beranggapan Mesias ini tidak akan kalah. Mesias ini seperti superhero, ya nggak mungkin kalah lah, nggak mungkin ditangkap lah, nggak mungkin dia mati, nggak mungkin ditolak, nggak mungkin, semua itu nggak mungkin. Dia bilang, wah nggak boleh kayak gitu, guru nggak boleh ngomong kayak gitu. Makanya dia tarik, Petrus tarik, nggak boleh ngomong kayak gitu guru, pantang, nggak boleh ngomong gitu. Mesias itu nggak kayak gitu. Dia menegur Yesus, malah dia tegur Yesus. Saudara-saudara, menarik sekali hari ini, 2 minggu menjelang Paskah, saudara, tema kita adalah memikul salib. Apa maknanya memikul salib? Banyak sekarang orang memakai salib itu di kalung, di anting-anting, bahkan di rumah sakit atau di kuburan ada salib yang dibuat RIP. Saudara tahu RIP itu apa? Relakan dia pergi. Ya, saudara, relakan dia pergi. Ya, oke lah, kita bilang rest in peace ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa makna salib itu sebenarnya? Pada masa Tuhan Yesus, salib ini dipakai untuk menghukum mati seorang penjahat atau pemberontak yang luar biasa yang dilakukannya. Ini kriminal tingkat tinggi di salib, saudara. Sehingga salib ini merupakan satu simbol kematian yang memalukan sekali. Dia dipancang untuk dilihat oleh orang. Andai kata orang Romawi zaman Yesus hadir sekarang di tempat kita atau hidup sekarang ini, saudara, mereka akan aneh, saudara, heran melihat kita. Kenapa itu kalungnya bentuknya salib? Kenapa itu anting-antingnya bentuknya salib? Kenapa orang pajang tiang salib seperti itu? Mereka akan heran karena bagi mereka salib itu adalah sesuatu yang memalukan, saudara. Sama seperti kalau orang sekarang pakai kalung gambarnya apa? Kursi listrik, ya, atau kursi listrik yang tukang apa ya, membuat orang, menghukum orang mati. Itu aneh sekali, saudara. Bagi kita orang Kristen, salib ini menjadi identitas sekarang. Kita menggantungkan salib di rumah-rumah, di kalung kita, di anting kita. Tetapi saudara, masalahnya, apakah kita benar-benar memahami dan mengerti tentang makna salib ini, saudara? Apa yang hadir dalam pikiran kita setiap kali kita memandang salib ini? Atau ini hanya sebagai hiasan saja? Kurang pas lah kalau namanya rumah orang Kristen itu nggak ada salibnya. Kurang pas lah kalau ruangan di gereja itu nggak ada salibnya. Apa makna salib bagi kita, saudara? Saudara, dalam bacaan kita hari ini, Yesus mengajarkan para murid tentang syarat-syarat mengikut dia, dan di dalamnya ada tentang salib. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, Yesus memberitahukan para murid bahwa Mesias adalah hamba Tuhan yang menderita. Yesus menyatakan apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya jauh-jauh hari, bahwa Mesias adalah hamba Tuhan yang menderita. Itulah yang gak bisa diterima oleh para murid, terlebih Petrus, saudara. Mereka belum mampu, mereka gak memahami makna salib, saudara.
Mereka nggak memahami makna Mesias yang dinyatakan oleh Yesus yang sebenarnya. Mereka tidak dapat menangkap pesan yang disampaikan Yesus dalam penderitaan yang dikatakannya, saudara. Mereka masih menganggap Yesus adalah Mesias sebagai tokoh pejuang politik yang akan membebaskan mereka dari Israel, dari penjajahan Romawi, orang Israel dari penjajahan Romawi. Saudara-saudara, itulah sebabnya Petrus mewakili para murid yang 12 semua. Dia menegur dan mengingatkan Yesus. Saudara, ada kalanya memang pencobaan besar itu datang bukan dari orang-orang yang jauh, tetapi justru datang dari orang-orang yang terdekat. Yesus ditegur oleh sahabatnya Petrus, muridnya yang terdekat. Yesus menegur Petrus, kemudian dia katakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus mau mengatakan kepada Petrus bahwa engkau melihat dari perspektifmu, engkau melihat dari cara pandangmu, engkau tidak melihat dari perspektif Allah, engkau tidak melihat dari cara pandang ilahi. Itu yang membuat engkau gagal memaknai apa yang kunyatakan tadi kepada engkau. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa maksud Yesus ini? Apakah memang Petrus itu memang sungguh-sungguh iblis? Tapi Petrus manusia, bahkan dia murid Yesus. Yesus bukan mengatakan bahwa Petrus itu iblis, tetapi sikapnya, sikap Petrus adalah sikap iblis. Iblis kan terus berupaya untuk menggagalkan misi Allah dalam diri Yesus menuju kayu salib. Saudara-saudara, kalau kita ingat bahwa sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia dicobai oleh iblis di padang gurun ketika dia berpuasa. Itu misi pertama, iblis mau menggagalkan. Udahlah, capek-capek puasa, bilang aja lah, batu ini supaya jadi roti. Sekali mengenai makanan, udah, gak usah capek-capek kamu mengajar di bait-bait Allah. Cukuplah, kau naik aja ke hubungan bait Allah, lalu jatuhkan dirimu di situ. Orang banyak, imam-imam, ahli Taurat pasti akan menyaksikan peristiwa spektakuler di mana anak Allah itu nggak jatuh ke tanah, nggak mati. Udah, pasti namamu akan diagung-agungkan. Gak usah capek-capek mengajar di sinagog, gak usah lah, gak usah mesti kesalib lah. Iblis menawarkan juga. Bahkan dia menawarkan kuasa, dibawanya Yesus ke atas puncak gunung tinggi, dan dia menunjukkan segala kuasanya, kerajaannya di dunia. Sudah, aku akan berikan semua kuasaku ini kalau kau mau tunduk menyembah aku. Dan sekali ini terakhir, saudara, juga Petrus, sahabatnya, mencoba dia. Udahlah, guru, Mesias tuh nggak kayak gitu, jangan ngomong begitu kamu. Petrus sekali lagi, sikapnya, saudara, adalah sikap iblis yang berusaha menggagalkan misi Yesus yang mau menderita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara, setan selalu membujuk agar manusia itu jangan mau menempuh penderitaan demi memperoleh kemenangan. Setan selalu membujuk kita, anak-anak Tuhan, untuk mengambil jalan instan. Saudara-saudara, oleh karena itu Yesus sudah mengajar kita juga bahwa ketika kita menjadi murid Yesus, ada syarat mutlak yang harus kita lakukan supaya kita menjadi murid yang berkenan kepada-Nya. Yang pertama dikatakan menyangkal diri. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri adalah mengosongkan diri kita. Sama seperti Yesus mengosongkan dirinya, dia mau menjadi serupa dengan manusia. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai satu milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dia taat, dia merendahkan dirinya, taat dia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus Tuhan, saudara, dia sudah menjadi teladan bagi kita dalam penyangkalan dirinya. Sebagai orang percaya, kita juga harus meneladani sikap Yesus. Jika kita memiliki sesuatu yang kita banggakan dalam hidup kita, jangan sampai membuat kita lupa diri dalam kebanggaan itu. Tapi bersyukurlah
Karena itu semua datangnya dan bersumber dari Allah. Saudara-saudara, apa lagi yang mesti kita sombongkan? Hari-hari ini begitu banyak, saudara, kesombongan manusia itu dihancurkan. Harta kekayaan, teknologi, senjata yang canggih, gemerlapnya suasana kota-kota besar, padatnya jadwal-jadwal pabrik-pabrik untuk menghasilkan produksi, semua nggak berarti apa-apa, saudara. Ketika satu makhluk yang kecil, yang nggak kelihatan mata, seumur saya hidup, satu-satunya makhluk yang mampu menghancurkan kesombongan manusia di seluruh dunia, baru satu ini, virus corona. Saudara bisa lihat ya, nggak bisa, kecil sekali, saudara. Tapi seluruh dunia ketakutan dengan namanya, saudara. Pusat-pusat keramaian dunia berubah menjadi kota-kota mati, bahkan kota-kota hantu dikatakan, saudara. Kota yang dimana masyarakatnya yang tadinya penuh dengan hiruk pikuk sekarang dihantui oleh rasa cemas, khawatir, ketakutan, saudara, oleh bayang-bayang virus corona. Negara-negara maju harus rela mengorbankan jutaan dolar, saudara, untuk mengatasi dampak penyebaran virus ini. Indonesia juga, negara kita, merasakan dampaknya, saudara. Sama seperti bagian dunia yang lain. Sekolah-sekolah diliburkan, mal-mal ditinggalkan. Saudara, negara Indonesia ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, saudara. Negara yang terkenal dengan agamisnya, saudara. Negara yang paling terkenal taat sekali beribadah. Tapi hari-hari ini perhatikan, saudara, semua rumah ibadah diminta untuk ditinggalkan. Saudara, apa maksudnya? Saya merenungkan ini. Jangan-jangan Tuhan marah dengan semua ibadah kita. Jangan-jangan Tuhan marah dengan kesombongan kita beribadah. Jangan-jangan Tuhan marah dan Dia nggak suka dengan kumpul-kumpulnya kita beribadah. Karena di dalam ibadah kita ada unsur kesombongan yang kita perlu lihatkan. Ketika kita dalam beribadah, kita bukan menyangkal diri, malah kita menunjukkan diri kita. Hari ini semua sekat-sekat gereja, semua sekat-sekat denominasi hancur semua. Karena semua orang sekarang berkumpul di Facebook, di Instagram, di mana lagi sekarang, YouTube. Tidak ada denominasi, tidak ada kebanggaan. Oh, gereja saya paling banyak orang yang paling besar, bukan. Gereja kecil saja pun bisa menyelenggarakan ibadah live streaming. Apa maksudnya semua, saudara? Apa semua maksud dari peristiwa yang kita alami ini, saudara? Efek negatif dari corona yang bombastis dan sporadis telah membuat kita semua umat manusia yang mengaku beragama pun, yang mengaku kaya pun tak berdaya, saudara. Virus kecil ini memaksa kita untuk sadar dan tunduk pada kekuasaan Tuhan. Negara yang paling maju saat ini pun belum mampu menemukan vaksinnya. Siapa negara yang paling maju menurut kita selama ini? Jepang, Cina, Amerika. Belum ada obatnya untuk virus corona ini. Belum ada obatnya. Saudara-saudara, kita harus sadar dan tunduk terhadap satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan. Karena saudara, kita lihat, untuk menghancurkan seluruh dunia, untuk membinasakan kesombongan kita, Tuhan juga bisa pakai makhluk hidup yang begitu kecil, begitu kecil. Oleh karena itu, kita harus menyadari kita ini ringkih, kita ini lemah, kita ini gak berdaya sebenarnya tanpa Tuhan. Kita gak tahu siapa yang kita menderita.
Kita tak tahu nih sekarang kita dalam ruangan ini atau di tengah-tengah kita, di sekitar kita siapa yang menderita. Kita nggak bisa tahu. Yang kita tahu adalah pertolongan Tuhan. Itu yang akan menguatkan kita, menolong kita. Kita ini lemah, nggak berdaya. Kita hidup hari ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Semua hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, inilah esensi dari penyangkalan diri. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, virus ini tak memandang usia, tak memandang kaya miskin, tak memandang jenis kelamin, tak memandang agama apa gitu. Semua tak berdaya. Saudara, yang kedua yang perlu kita lakukan ketika kita mengikut Yesus adalah memikul salib. Saudara. Bagi Yesus memikul salib itu bukan pekerjaan ringan. Saudara. Itu sebabnya ketika di Taman Getsemani sehari sebelum dia disalibkan, Yesus berdoa, saudara. Dia katakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Yesus dia berdoa, saudara, mohon supaya memang cawan ini, salib ini kalau memang bisa lepas dari dia. Ini menandakan bahwa memikul salib ini, menuju salib ini bukan satu pekerjaan yang ringan bagi dia. Berat, pedih, nyeri. Tapi meskipun begitu, Yesus siap dan rela menuju salib, memikul salib, agar kita bisa memperoleh hidup. Yesus menunjukkan melalui hidup dan ajarannya bahwa seringkali ada sukacita yang bersembunyi di balik penderitaan yang kita alami. Ada sukacita di balik kesedihan yang kita alami. There is no crown without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Saudara, jika saudara ingin mengikuti Yesus, maka Anda harus rela memikul salibmu sendiri, bukan salib orang lain. Kita semua punya salib masing-masing. Apa salib kita? Tapi ingat, saudara, bahwa tidak semua penderitaan itu adalah salib. Ada penderitaan yang disebabkan karena dosa kita. Ada penderitaan yang memang disebabkan oleh kesalahan kita. Bapak Ibu, engkau mungkin malas-malasan dalam bekerja, lalu engkau tidak memperoleh berkat, atau engkau miskin. Itu kesalahanmu. Atau mungkin engkau malas-malasan belajar, lalu kamu tinggal kelas. Itu memang karena kesalahanmu, bukan salib itu. Nah, saudara, salib adalah penderitaan yang kita alami karena nama Yesus, karena nama Injil. Salib adalah satu penderitaan yang kita alami karena iman kita kepada Yesus Kristus. Karena keyakinan kita kepada Kristus, kita mengalami penderitaan itu salib. Saudara, hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak para dokter, perawat yang mereka berkorban, saudara, menghabiskan waktu berhari-hari, berminggu meninggalkan keluarga. Tapi yang menarik, saya pernah lihat kesaksian seorang dokter, saudara. Dia mengorbankan dirinya karena dia mengatakan, kasih Kristus yang ada dalam diriku itu yang mendorong aku melakukan ini kepada orang. Saudara, begitu banyak relawan-relawan yang ada di luar sana juga, yang mereka bukan bekerja demi uang, tapi semata-mata karena kemanusiaan. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang-orang juga yang membagikan makanan, minuman. Ada begitu banyak orang juga membagikan masker, hand sanitizer, dengan resiko mungkin terdampak virus ini, terpapar virus ini. Tapi saudara, karena dorongan kasih yang ada dalam diri kita sebagai umat Tuhan, karena cinta kasih dalam diri kita, kita mendorong kita melakukan itu, saudara. Itulah salib. Itulah penderitaan yang kita harus tanggung. Orang Kristen harus memikul salib. Dalam keadaan saat ini dunia sedang membutuhkan pengharapan, saudara. Dunia sedang membutuhkan pertolongan. Orang-orang Kristen dituntut, pikul salibmu, nyatakan imanmu, bagikan kasih yang kau terima dari Tuhan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Ini bukan saatnya bagi kita hanya menghindarkan diri. Saya bukan mengatakan ayo kita keluar, enggak, saudara. Semua itu punya resiko.
tapi kita dituntut untuk mengambil risiko untuk berbagi berkat kepada orang lain. Kita berbagi penderitaan dengan orang lain. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang terakhir, saudara, syarat untuk mengikut Yesus adalah Yesus mengatakan adalah mengikut aku, mengikut Yesus. Apa maksudnya mengikut Yesus? Mengikut Yesus berarti kita meneladani sikap Yesus. Kita berjalan seperti Yesus berjalan. Kita melangkah seperti Yesus melangkah. Kita melihat seperti Yesus melihat. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa hari demi hari semakin serupa? Itu artinya mengikut Yesus. Kita dibentuk sedemikian rupa terus hari demi hari sehingga kita makin serupa dengan Dia. Ada lagunya itu kan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Saudara, hari demi hari kita mau dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita dibentuk di dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam kesulitan yang kita alami. Kita berpikir seperti Yesus berpikir. Kita bertindak seperti Yesus bertindak. Kita melangkah, kita berjalan seperti Yesus berjalan. Bukan kita yang berjalan di depan Yesus ngajarin Yesus apa yang sebenarnya harusnya kita lakukan. Bukan. Tapi kita melangkah melihat. Saudara, kalau saya mengandaikan Yesus itu angka 1, kita ini adalah manusia ini angka 0. Saudara tahu, kalau angka 1 di depan, angka 0 di belakang, tentu menghasilkan satu nilai. Semakin banyak 0 di belakang, semakin tinggi nilainya. Tapi sebaliknya, kalau 0-nya ditaruh di depan, makin banyak 0-nya di depan, 1-nya di belakang, makin kecil nilainya. Saudara, ketika kita melangkah mengikut Yesus, mari kita berjalan di belakang Yesus. Sehingga semakin banyak kita di belakang Yesus, semakin tinggi nilai kita sebagai umat Tuhan. Jadi kita jangan berjalan mendahului Yesus, karena semakin kecil nilai kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, memasuki minggu Lent ini, masa-masa Lent menjelang Paskah, kita diminta untuk terus merenungkan, apakah aku sudah menjadi pengikut Kristus yang layak dan berkenan kepadanya? Apakah aku sudah menjadi pengikut Kristus yang menyangkal diri, yang mau memikul salib dan sungguh-sungguh mau mengikut teladan Yesus? Saudara-saudara, di tengah-tengah penderitaan kita mengalami dampak penyebaran virus corona ini, saudara, ini satu teguran dan peringatan bagi kita semua, supaya kita semakin merendahkan diri kita, merenungkan diri kita. Mungkin seperti kata pengarang lagu, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa kita. Saudara, bertobatlah. Memasuki masa-masa Lent ini, masa-masa di mana kita dituntut untuk merendahkan diri kita, bertobat, mengingat Yesus yang sudah disalib menebus kita. Dia ingin supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami untuk terus boleh melangkah menjadi pribadi, menjadi murid yang berkenan kepada-Mu, menjadi pengikut-pengikut yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Mungkin selama ini kami tidak menyangkal diri kami, malah kami membanggakan diri kami, menyombongkan diri kami. Ampunkan kami Tuhan. Mungkin selama ini kami tidak mau memikul salib kami yang Kau berikan kepada kami. Ampunkan kami Bapa. Mungkin selama ini kami lalai mengikut Tuhan, kami lalai mengikut jejak teladan-Mu Yesus. Ampunkan kami Tuhan. Tolonglah kami semua umat-Mu yang saat ini mungkin beribadah di rumah kami masing-masing, yang dipaksa Tuhan oleh keadaan ini. Tolonglah kami, agar kami boleh sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa kami dan dari cara hidup kami yang salah selama ini. Kami rindu Tuhan mau melepaskan kami dari badai masalah yang kami sedang alami saat ini. Tapi ketika Engkau mengizinkan kami mengalami masalah ini, kami mau percaya bahwa di balik penderitaan. Minggu depan, tanggal 5 Maret 2020, gereja kita masih tetap mengadakan ibadah komunal secara live streaming
pada hari Minggu pukul 9 WIB. Bagi warga gereja yang ingin memberikan persembahan kebaktian, rumah masing-masing dapat mentransfer melalui rekening gereja yang ada dalam warta kita. Atau juga persembahan dapat dikumpulkan terlebih dahulu dalam amplop, lalu diserahkan kepada gereja kapan bisa datang ke gereja. Jadwal kebaktian minggu pertama dan kedua untuk minggu depan dapat kita lihat. Minggu depan kita akan mengadakan ibadah gabungan juga Bapak Ibu yang terkasih secara live streaming pukul 9 pagi. Dan jadwal para pelayannya dapat kita lihat dalam warta. Bacaan Alkitab seminggu dapat kita ikuti dalam setiap minggunya, setiap harinya dalam satu minggu ini ke depan. Dan jumlah kehadiran dan persembahan minggu lalu, persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dan persembahan sosial virus COVID-19 dapat juga kita lihat dalam warta. Kalau ada kesalahan dalam penulisan angka ataupun nama, dapat menghubungi kami para hamba Tuhan. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Pada tanggal 23 Maret ada saudari Yulina Tanehe, dan tanggal 27 Maret ada saudara Arianto Santoso, tanggal 27 Maret ada Ibu Sohilda, dan tanggal 29 Maret pada hari ini ada Ibu Zenti. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah yang minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan kita Bapak Ibu yang terkasih. Para pelayan kami undang untuk maju ke depan untuk doa syukur oleh Ibu CLS Irene Siombu dan kolektan Ibu Rukina. Berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan yang terus Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, bahkan meneguhkan kami, dan kami berkomitmen Tuhan untuk terus mengikut Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, berkati usaha pekerjaan kami Tuhan, agar kami terus boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sembari persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian dari PPK 43, Beruntungkah Aku. Kita akan menutup ibadah kita nyanyikan doksologi, kita terima berkat dari hambanya dan kita aminkan 4 kali. Doksologi. Kepada Allah
di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau sukacita damai sejahtera hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.